Pemirsa memiliki keinginan untuk membantu orang lain, ini pastinya adalah keinginan yang luar biasa baik ya. Dan pastinya orang yang kita tolong itu juga mendapatkan benefit dari pertolongan kita. Tapi bagaimana jika pertolongan kita ini sudah terlalu lebay atau mungkin berlebihan dan akhirnya mengganggu si orang yang memang kita ingin bantu? Pada pagi hari ini pemirsa bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, kita sama-sama akan membahas seputar White Knight Syndrome. Apakah Anda sudah pernah mendengarkan istilah ini? Kalau seandainya belum pernah, nah pada pagi hari ini kita sama-sama akan mengenali tentang White Knight Syndrome. Dan sudah hadir bersama dengan saya ada Dr. Winda Indriati, spesialis kedokteran jiwa. Kita sapa dulu Dr. Winda, pemirsa. Selamat pagi Dr. Winda. Selamat pagi Mbak Alia. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik pagi ini ya dok ya. Dok, kita kan pada pagi hari ini akan membahas untuk mengenali tentang White Knight Syndrome ya dok ya. Memang ini sebenarnya istilah White Knight Syndrome saya nggak tahu apakah memang sudah muncul dari dulu kah memang ataukah mungkin baru-baru ini aja nih istilah ini muncul nih Dokter Winda. Silakan dok dijelaskan dulu kepada kita semua. Soalnya saya itu awam sekali dok dengan istilah ini. Silakan Dokter Winda. Betul. Iya, oke. Jadi pagi ini sesuai dengan temanya ya, tentang White Knight Syndrome. Jadi memang istilah ini sebenarnya sudah cukup lama Mbak Alia. Jadi tahun 1628, namun kemudian dibahas menjadi sebuah buku oleh seorang psikolog, dokter, bernama Dr. Krieger dan rekannya, Dr. Lamia, itu di tahun 2015. Jadi di situ memang adanya dicirikan dengan dorongan ya Mbak ya, betul seperti yang tadi Mbak Alia sampaikan bahwa ada keinginan yang terus-menerus kronis lama untuk membantu orang lain. Meskipun sebenarnya mungkin orang lain itu tidak butuh untuk dibantu seperti itu. Jadi dia harus membantu orang, intinya seperti itu sih Mbak. Jadi seperti kompulsif ya, ada keinginan yang terus-menerus dan kalau tidak dilakukan itu membuat dia tidak nyaman. Nah, akhirnya dia selalu mencari orang untuk dibantu, walaupun sebenarnya mungkin orang ini nggak apa-apa, dia bisa, dia mampu untuk melakukan sesuatu, tapi hatinya itu tidak tenang ketika tidak bisa menolong orang lain. Oh oke. Jadi dia memiliki kepuasan dengan menolong orang lain. Betul, gitu ya dok ya? Ya. Ada juga mungkin beberapa orang yang memiliki kepuasan dengan menyakiti orang lain gitu ya? Benar ya dok ya? Atau mungkin disakiti ya, kalau dia sebagai victim, nah itu dia pasti akan merasa senang ketika orang menyakiti dia. Nah itu yang beda lagi nanti topiknya ya Mbak Alia. Ya. Oh oke. Ini seru juga ya pemirsa, ada seseorang yang memiliki kepuasan tertentu jika memang sudah bisa membantu orang lain. Dan ini bisa dikatakan White Knight Syndrome. Ya, jadi seperti terjemahannya White Knight, kesatria putih. Kesatria putih. Seperti kesatria di atas kuda putihnya yang siap menolong sesama seperti itu, atau orang yang membutuhkan. Betul-betul, kayak zaman-zaman kerajaan ya, film-film kerajaan. Jadi mungkin terinspirasi dari situ ya istilahnya ya. Oh begitu. Baik kalau begitu. Dok, tapi kalau seandainya saya bertanya kembali, apakah White Knight Syndrome ini bisa dikatakan salah satu dari gangguan atau mungkin istilahnya mental illness kah atau tidak nih Dokter Winda? Sebenarnya untuk diagnosa tidak ya, gangguan mental itu tidak, tapi namanya sindrom kan jadi sekumpulan gejala atau tanda seperti itu, tapi tidak ada kriteria khusus diagnostiknya. Kalau dari pedoman di Indonesia saat ini masih menggunakan pedoman diagnostik untuk gangguan jiwa ketiga, DSM-5 pun juga belum ada tentang diagnosa tersebut. Jadi bukan termasuk gangguan jiwa, namun memang sangat mengganggu ya. Apalagi kalau dia berfungsi sampai mengganggu fungsinya dia sebagai manusia. Kadang orang dengan White Knight Syndrome ini saking memprioritaskan orang lain sampai dia lupa dengan dirinya sendiri. Dok, kalau seandainya seperti itu bukannya bagus ya dok ya? Berarti dia tingkat egois dia di dalam dirinya gitu ya, selfishnya itu tidak tinggi ya dok ya? Kan zaman sekarang dikit-dikit kalau berantem, kamu selfish gitu. Tapi kalau seandainya dengan orang-orang White Knight Syndrome ini, bukannya lebih baik ya dok? Karena mereka selfishnya itu tidak tinggi gitu di dalam dirinya. Ya, memang dalam taraf tertentu itu akan menjadi hal yang sangat baik ya. Ketika kita bisa berempati kepada orang, kita bisa memahami bahwa orang ini butuh bantuan kita atau mungkin saran kita diperlukan, seperti itu akan jadi hal yang baik. Tapi ketika itu sudah berlebihan dan terlalu menginterupsi kehidupan orang lain, nah itu yang justru akan mengganggu sepertinya ya Mbak Alia ya. Makanya White Knight Syndrome ini memang
dibagi beberapa tipe. Oh, ada tipenya Ada juga, tipenya. Jadi gitu ya. yang pertama itu tipe yang dia terlalu berempati ya. Oke. Saking berempatinya, jadi dia merasakan perasaan khawatir yang berlebihan, terutama kepada pasangan, teman, atau keluarga tentang kebutuhannya, tentang kepuasannya, tentang kesejahteraannya, begitu. Jadi ada dorongan yang kuat untuk senantiasa menolong, begitu. Dan dia akan merasa sangat bersalah ketika dia tidak bisa membantu orang-orang yang dia nilai ini sebagai sosok yang rapuh ya, atau vulnerable begitu. Jadi dia merasa bersalah. Biasanya pada orang-orang yang memiliki masa kecilnya kurang baik ya, ada tanggung jawab besar yang harus dia emban ketika dia masih kecil. Misalnya seorang anak yang ayah ibunya di penjara, jadi dia harus menghidupi adik-adiknya seperti itu. Jadi dia ada rasa tanggung jawab yang besar. Nah, ketika dia tidak bisa mengelola itu dengan baik, begitu, karena kan sebenarnya orang dewasa harusnya sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya masing-masing ya. Mungkin kalau terhadap adik-adiknya itu masih hal yang wajar, tapi ketika itu terbawa sampai ke masa dewasa dan mengganggu orang-orang di sekitarnya, itu yang akhirnya jadi masalah ya. Dokter Winda, kita ini akan membahas ya tentang lebih detail lagi tentang White Knight Syndrome. Kira-kira seperti apa sih orang-orang dengan gejala White Knight Syndrome ini, pemirsa? Karena tadi Dokter Winda katakan kalau seandainya tarafnya itu levelnya ini normal, ya pastinya baik-baik saja ya. Tapi kalau seandainya segala sesuatu yang berlebihan, pastinya itu mengganggu buat kita dan juga buat orang lain yang berada di sekitar kita. Kita akan membahas seputar sindrom dari White Knight ini, kira-kira gejalanya seperti apa. Saya juga mengundang Anda di rumah nih pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Winda. Mungkin Anda memiliki empati yang luar biasa tinggi kepada orang lain. Apakah saya ini termasuk dari White Knight Syndrome atau tidak nih ya? Boleh, yang ingin konsultasi bisa konsultasi via WhatsApp. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. White Knight Syndrome nih pemirsa. Kalau seandainya Anda baru saja mendengar istilah ini, berarti tepat nih kalau seandainya Anda sekarang sedang menonton acara Sehat Pagi. Karena kita bisa sama-sama mengenali tentang White Knight Syndrome ini. Ternyata ada jenis-jenisnya loh untuk White Knight Syndrome. Tadi pas di segmen awal, Dr. Winda sempat mention salah satunya terlalu berempati yang tinggi. Betul ya dok ya? Betul. Selain itu ada apa lagi nih dok jenisnya? Ada berapa jenis sih sebenarnya untuk White Knight Syndrome ini Dr. Winda? Ada 4 jenis Mbak Ada 4 Alia. jenis. Terlalu berempati tinggi. Terus selain itu apa lagi dok? Kemudian yang kedua itu kita sebutnya sebagai kesatria yang ternodai gitu ya Mbak. Jadi kayak nama judul gitu sinetron. Oke, jadi tipe ini itu dia memang kembali ke masa kecilnya ya. Semua gejala ini memang pasti berakar dari masa kecilnya seseorang. Jadi ketika orang ini di masa kecilnya ada sesuatu yang mengusik harga dirinya. Misalnya seorang anak yang gagal untuk naik kelas karena nilainya jelek begitu ya. Kemudian orang tuanya melampiaskan kekecewaan kepada anak itu. Nah, ketika anak ini tidak dibimbing untuk mengatasi perasaannya, itu akan terbawa ya. Jadi harga dirinya tuh masih tersakiti lah. Makanya tadi disebutnya kesatria yang ternodai gitu ya. Itu yang kedua. Jadi ketika dia dewasa, dia tumbuh menjadi sosok yang selalu ingin membantu orang lain. Dan dia dengan sengaja mencari orang yang memang butuh bantuan. Begitu. Jadi untuk mendapatkan sebenarnya lagi-lagi validasi ya untuk dirinya sendiri. Jadi dia merasa nilai dirinya atau value-nya itu berdasarkan pertolongan yang dia bisa tawarkan atau dia berikan. Gitu. Misalnya dengan membantu anak kecil lain untuk bisa mendapat nilai yang lebih bagus seperti itu. Dan ketika anak ini mungkin gagal dibantu, dia akan merasa sangat bersalah dan juga mungkin malah merasa bahwa kegagalannya itu akibat dirinya gitu. Nah, itu yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ini
kesatria yang meneror ya, atau yang sangat menakutkan. Nah, serem ini kayaknya. serem ya. Jadi sepertinya terkesan menggunakan segala cara lah untuk menolong orang lain. Untuk menolong orang lain, tapi sifatnya sebenarnya tidak baik, Mbak. Jadi ini yang tumpang tindih dengan NPD tadi itu. Oh mungkin. iya. Jadi kalau udah pernah dibahas NPD ya, jadi dia justru manipulatif, kemudian menolong itu untuk mendapatkan balasan. Yang pertama, ngeri banget mendapatkan pujian, kemudian juga supaya orang itu terkesan berhutang ya kepada dia, jadi nggak bisa keluar dari hubungan itu. Jadi toxic relationship akhirnya ya, kalau yang sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kan sering pakai toxic. Nah itu akhirnya jadi seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, yang paling terakhir ini sebenarnya yang tipe balance ya, yang seimbang. Jadi dia tahu kapan orang ini butuh bantuan dan dia mengenali kapasitas dirinya untuk membantu seberapa jauh sih gitu. Jadi dia tidak serta-merta langsung menawarkan bantuan, tapi dia lihat dulu kondisinya dan lebih banyak bertanya dulu mungkin apakah kamu butuh bantuan saya atau tidak, seperti itu. Dan dia tidak ada rasa sakit hati ketika ditolak biasanya. Berarti yang keempat ini lebih aman sebenarnya. Lebih aman. Kalau seandainya berhubungan dengan orang lain. Betul, ya, Dok ya. Iya. Tapi apakah orang-orang dengan white knight syndrome ini bisa mengenali bahwa mereka ini mengalami white knight syndrome atau tidak, Dr. Winda? Kalau mengenali mungkin tidak secara langsung ya, Mbak ya. Karena white knight syndrome ini kan artinya suatu hal yang kronis, yang berjalan lama, dan ini membentuk sebuah pola. Nah, itu seringkali lebih banyak bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya dibandingkan diri sendiri kan biasanya. Karena nggak nyadar ya? Betul. Tapi kan ada juga, tapi maksudnya kan kalau seandainya tadi Dr. Winda katakan ada tuh yang kesatria meneror, itu tumpang tindih dengan orang-orang NPD biasanya ya, dengan karakter NPD. Dimana kalau seandainya kita itu mengetahui kan ya pemirsa, kita sendiri umpamanya nih kita punya NPD, pasti dong kita itu bisa ngomong, ayo cakepan mana sama aku gitu kan. Orang-orang seperti itu nggak menyadari kalau seandainya mereka itu ada memiliki white knight syndrome, itu sama sekali tidak sadar ya? Mungkin susah ya, Mbak. Susah ya? Mungkin susah dan butuh waktu. Karena kan untuk mengenal diri sendiri itu memang paling sulit ya sebenarnya ya. Harus orang lain ya? Harus orang lain, dan itu kan pola perilaku yang kita amati di sini. Makanya jadi orang-orang mungkin tidak terlalu sadar kalau dirinya itu white knight syndrome atau mungkin memiliki gangguan kepribadian lain, kecuali ketika telah berinteraksi dengan orang lain. Dan orang lain itulah yang merasakan. Betul, dan dampaknya itu kan dirasakan oleh orang lain. Boleh Dok kalau gitu dikasih tahu ke kita semua tipe-tipe yang bukan tipe-tipe ya, maksudnya white knight syndrome ini kira-kira seperti apa sih karakternya, supaya ini mungkin bisa menjadi aware buat kita juga ya, buat kita semua juga ya pemirsa. Takut juga nggak sih dibantu sama orang lain ya, dibantu sama seseorang, nanti tunggu ya 1 bulan selanjutnya, kemarin udah aku bantu loh, kan nagih utang Bo, jadinya ya kan. Serem ya Dok ya. Nah kira-kira ini seperti apa nih Dr. Winda karakter mereka yang mungkin bisa membuat jadi lampu merah lah buat kita, jadi alert warning lah, ya. Warning. Jadi mungkin ini hasil pengamatan tadi ya dari para pakar psikologi itu, bahwa orang yang memiliki white knight syndrome ini cenderung menawarkan bantuan ketika sebenarnya itu tidak diminta. Jadi misalnya kita tidak sengaja ya ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, dan mereka sedang bertengkar nih, ceritanya sedang menjalin hubungan ya Mbak ya. Kemudian mereka bertengkar, tiba-tiba kita kasih masukan, dan sebenarnya kan itu masalah mereka ya, bukan masalah kita. Nah itu kita harus waspada, apakah ini benar-benar kita pure mau membantu atau ada rasa senang, rasa puas ketika kita bisa memberikan saran. Gitu. Nah dia biasanya memulai dengan kalimat mungkin saya hanya coba untuk membantu. Nah, seperti itu. Dia kalimatnya mengalaskannya seperti itu. Betul. Jadi itu cenderung memberikan bantuan ketika sebenarnya itu tidak dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu orang-orang dengan white knight syndrome seringkali ingin mendapatkan pujian dan ada rasa sakit hati ketika bantuannya itu ditolak. Karena kan tadi ya balik lagi ke masa kecilnya tentang harga diri atau value identitas dirinya, ketika itu ditolak dan dia meletakkan harga dirinya dalam bentuk bantuan kepada orang, dan ketika ditolak itu akan menyisakan luka lagi ya buat dia ya, jadi sedih, kemudian sakit hati seperti itu.
Kemudian yang ketiga itu dia selalu sering mencari orang-orang yang memang butuh bantuan gitu Mbak. Karena dia tahu dengan orang ini butuh bantuannya, maka ketika dia bisa membantu, dia akan mendapatkan apresiasi atau validasi. Nah, dia akan yakin bahwa validasi itu akan tetap selalu ada buat dia. Jadi dia tidak perlu mencari sumber-sumber yang lainnya. Begitu. Kemudian tadi ketika kita sudah meletakkan orang lain sebagai prioritas utama kita, maka kita cenderung tidak peduli lagi dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi fokus kita hanya bagaimana cara membantu orang dan orang itu bisa mencapai tujuannya. Walaupun itu artinya kita harus mengorbankan diri kita. Tapi kan mengorbankan diri kita untuk sesaat, Dok. Nanti kan belakangan tunggu 3 bulan lagi itu ditagih tuh, ya kan? Waktu itu saya udah pernah nolong, ya kan? Jangan lupa udah pernah ditolongin loh, kan? Yang gitu-gitu, Dok, yang sebenarnya menyeramkan pemirsa. Jadi akhirnya kita itu kalau mau ditolongin orang ya, ditolongin seseorang, akhirnya kita maju mundur, iya apa enggak ya, iya apa enggak, ntar kalau kita iyain, 3 bulan lagi ada syaratnya, ada terms and conditions apply gitu kan ya Dok ya. Jadi akhirnya takut sendiri nih pemirsa. Nah kita harus jeda dulu ya Dok ya. Pemirsa kami harus jeda dulu sejenak. Saya juga masih mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Winda seputar White Knight Syndrome. Kami harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Pemirsa, sebelum saya menanyakan lebih dalam lagi nih tentang White Knight Syndrome kepada Dr. Winda, sekarang saya mau membacakan dulu ya WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Ada Ibu Yuwastuti dari Bekasi. Selamat pagi, Ibu Yuwastuti. Pagi, Bu. Ibu Yuwastuti ini, Dok, bercerita gini. Dok, ada seseorang nih suka ngasih uang kepada saudara atau orang lain. Sementara dia tidak punya uang yang berlebihan, Dok. Apakah itu termasuk Knight Syndrome? Pertanyaan saya. Seseorang ini siapa? Suamikah? Saudarakah? Ya kan? Kasih inisial Bu, kasih inisial gak apa-apa deh. Nah ini bagaimana Dr. Winda untuk Ibu Yuwastuti, seseorang yang suka ngasih uang kepada saudara atau orang lain, sementara dia tidak punya uang yang berlebihan. Apakah itu termasuk White Knight Syndrome, Dr. Winda? Oke, terima kasih ya Bu Yuwastuti ya tadi ya dari atas Bekasi. Pertanyaannya dari Bekasi. Ya salam kenal Bu sebelumnya. Jadi ini pertanyaan yang cukup bagus ya karena artinya tadi kita memberi uang sering kali memberikan uang padahal dia mungkin tidak berlebih seperti itu. Sebenarnya yang harus diamati di sini tujuannya dan kapan dia memberikan uang itu. Oke, ketika misalnya kita tidak butuh atau kita tidak minta kemudian tetap memberikan, mungkin bisa jadi ada potensi ke arah White Knight Syndrome. Potensi ya? Betul. Cuman memang harus dilihat dulu apakah ini sampai mengganggu keuangannya, mungkin dia tidak berlebihan tapi dia cukup gitu ya, atau mungkin justru dengan dia memberi dia justru hidup dalam kekurangan. Nah ketika dia ternyata destruktif untuk diri dia sendiri atau menghancurkan rumah tangganya sendiri mungkin, menghancurkan keuangannya sendiri karena perilaku memberinya itu, bisa jadi itu lebih besar potensinya ke arah White Knight Syndrome. Dan itu harus tetap diamati terus ya Mbak ya. Apakah hanya sebatas memberikan uang atau ada perilaku baik lain yang ditunjukkan untuk menolong gitu. Atau kalau seandainya nih umpamanya dia memberikan uang gitu ya Dok ya, terus udah gitu dia kadang suka ngomong tuh ke orang lain, iya kemarin tuh aku baru ngasih dia uang tuh segini. Apakah itu bisa dikatakan White Knight Syndrome atau tidak? Kan ada ya beberapa orang seperti itu ya pemirsa, gitu loh. Jadi apakah itu bisa dikatakan White Knight Syndrome atau tidak Dok? Bisa sih Mbak. Bisa juga ya, karena kan dia minta validasi. Iya, dia minta validasi dan mungkin lebih parahnya kalau misalnya dia justru minta bantuan kita kembali. Oh iya. Yang tadi tipe terrorizing itu, jadi dia memberi, mungkin pertama kita ucapkan terima kasih dengan doa-doa seperti itu ya, dia mendapatkan validasi. Tapi ketika nanti suatu saat mungkin dia bisa mengungkit itu. Itu ketika dia jadi seperti itu, ya itulah yang White Knight Syndrome, tipe terrorizing tadi. Suka bilang, alah, kemarin-kemarin udah sering dibantu, dikasih uang,
ternyata sekarang kayak gini kelakuannya tiba gitu ya. Kadang kan suka begitu ya pemirsa. Nah itulah yang bisa dikatakan white knight syndrome. Iya, Jadi akhirnya kita harus gitu ya Mbak ya. Apa? Ditagih kan? Banyak banget soalnya begitu tuh. Orang-orang seperti itu tuh jujur aja pemirsa, mohon maaf ya, itu banyak banget loh Dok kita temukan ya. Hari-hari saya itu kan istilahnya suka mendengar aja, jadi observasi gitu. Jadi kalau ada orang yang suka nyeletuk, iya dia itu kemarin udah sering banget loh aku bantu. Dia minjem uang atau umpamanya dia nggak butuh gitu, aku ngelihatnya dia kekurangan, aku kasih bantu uang gitu. Tapi ternyata sekarang kok kayak gini ya kelakuannya loh. Terus saya akhirnya mikirnya, berarti kalau seandainya seperti itu dia bantu-membantu itu hitung-hitungan ya. Iya, nah itu kalau itu kan mungkin ngomongin orang ya tipenya ya. Tapi kalau yang sampai dia benar-benar terrorizing itu dia akan mencari orang itu kemudian menagih kembali Mbak. Oh bisa seperti itu. Jadi bentuknya tadi seperti hutang yang kita tidak bisa lepas gitu kan. Hutang budi yang benar-benar harus dibalas senominal itu mungkin atau bahkan lebih. Itu serem tuh kalau udah kayak gitu. Kan duitnya udah kita makan juga ya. Ya kan? Iya betul. Jadi memang makan. Terus dia minta tagih lagi, giliran dia tagih, kita lagi nggak ada uang. Nah ini bingung nih kalau begitu. Iya, jadi memang harus hati-hati sih ke depannya ketika ada orang lain yang mungkin menawarkan bantuan kepada kita, padahal kita tidak butuh mungkin ya, masih bisa mengatasi sendiri. Gak apa-apa kok kita bilang nggak usah gitu. Ya. Dok, sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang ini menjadi white knight syndrome gitu? Karena dari tadi Dr. Winda sempat mention mungkin ketika masa kecilnya gitu ya, pola asuh atau pola didik. Apakah murni karena pola asuh dan pola didik sajakah seseorang bisa menjadi white knight syndrome, ataukah mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkannya, Dr. Winda? Iya, jadi sejauh ini karena memang ini tadi ya bukan murni gangguan jiwa sebenarnya ya Mbak ya, dan pasti dipengaruhi oleh dinamikanya dia semasa kecil sih. Jadi bagaimana anak ini menghadapi masa-masa awal kehidupannya ketika banyak stresor atau mungkin ada penganiayaan, kemudian ditinggalkan oleh orang tua sehingga ada rasa kosong yang lama ya di dalam hatinya itu yang tidak mendapatkan validasi dari siapapun. Oh, jadi dia butuh validasi. Betul, itu. Dia sebenarnya intinya ingin menunjukkan jati dirinya sih, Mbak. Nah, itu dia. Dan dia meletakkan nilai dirinya itu pada bantuan yang bisa dia berikan atau dia tawarkan. Karena kan ketika dibantu umumnya ya kita kan pasti berterima kasih ya kepada orang yang telah membantu kita. Dan itu sedikit demi sedikit memberikan rasa validasi itu kepada dirinya, gitu. Jadi sejauh ini masih tentang dinamika sih Mbak, yang dicari lebih dalam seperti itu. Jadi ini memang seseorang dengan dinamika kehidupan di masa kecilnya, ini pemirsa, ini bisa menyebabkan mereka itu menjadi white knight syndrome itu ya Dok ya? Iya betul. Karena kan kita tidak pernah tahu, umpamanya mungkin masa kecilnya ini kurang perhatian atau terlalu banyak pressure ya dari sekitar gitu. Betul. Terus mungkin jadi tulang punggung keluarga juga gitu ya. Kan di usia-usia remaja kan banyak juga ya yang menjadi tulang punggung keluarga dan akhirnya mereka membutuhkan validasi itu ya Dok ya. Dan rasa takut ditinggalkan juga ya Mbak ya. Oke. Iya, misalnya tadi yang tipe yang menakutkan itu kan dia cenderung menggunakan agresi ya. Jadi dia seperti meneror itu karena dari kecilnya itu kebanyakan mengalami maltreatment atau kekerasan masa anak ya. Jadi dia hanya tahu masa kecilnya itu penuh dengan kekerasan dan akhirnya menggunakan kekerasan itu untuk mengikat orang lain supaya dia nggak jauh dari mereka. Sebenarnya itu sih intinya. Itu ya. Oke. Baik kalau begitu. Pemirsa di rumah, saya masih mengundang Anda loh yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Winda seputar white knight syndrome. Silakan yang ingin berkonsultasi langsung bisa via WhatsApp ya, untuk nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Kami jeda sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, ini tadi ketika jeda saya sempat ngobrol kecil ya sama Dr. Winda. Ini menarik sekali, saya sempat bertanya tadi kepada Dr. Winda, Dok, kalau seandainya white knight syndrome, mereka ini kan orang-orang yang
ingin memberikan bantuan kepada orang lain gitu ya. Mereka senang mendapatkan kepuasan jika sudah memberikan bantuan kepada orang lain. Tapi akhirnya mereka itu suka ngomong, baik kan aku mau bantu kamu. Itu bukannya NPD ya dok ya. Dan tadi ternyata penjelasan dari dokter Winda adalah orang-orang dengan white knight syndrome biasanya ada NPD-nya. Tapi orang NPD belum tentu ada white knight syndrome-nya ya dok ya. Atau bagaimana? Kebalik ya? Iya. Dok jelasin dulu kepada kita semua ini dok. Ini soalnya kita bersosialisasi ya pemirsa, kehidupan di Indonesia ini kan bersosialisasi. Kita banyak berinteraksi dengan berbagai macam orang. Kan bahaya juga nggak sih dok kalau seandainya kita berinteraksi dengan orang-orang seperti ini. Silakan dok dijelaskan dulu tadi. Orang dengan white knight syndrome sudah pasti ada NPD. Kebalik Mbak Alia. Jadi tadi orang-orang NPD yang narcissistic personality disorder itu cenderung white knight syndrome. Jadi karena mereka gejalanya tumpang tindih ya, karena sama-sama butuh validasi, kemudian ada manipulasi untuk mendapatkan pujian dan akhirnya white knight-nya itu ketika dia minta kembali bantuan yang telah diberikan. Nah itu jadi orang-orang NPD cenderung ada white knight syndrome-nya. Tapi orang white knight syndrome belum tentu menjadi sosok yang NPD. Bisa jadi dia tipe kepribadian lain, misalnya dependent. Dependent itu cenderung menggantungkan semuanya kepada orang lain, termasuk pengambilan keputusan seperti itu. Jadi intinya juga pada takut tidak ada yang mau bertemannya ya dengan dia, atau dia merasa ditinggalkan. Itu kesamaannya di situ dengan white knight syndrome. Atau mungkin tipe borderline personality disorder yang dengan fluktuasi moodnya, tergantung moodnya juga. Kemudian ada kehampaan yang lama dalam perasaannya. Jadi untuk white knight syndrome sendiri itu belum tentu NPD, tapi orang dengan NPD itu cenderung memiliki white knight syndrome. Harus seperti apa, Dokter Winda? Kami ini, kalau kami ini ngerasanya, intinya kami itu merasa tidak white knight syndrome lah gitu ya, Dokter Winda. Intinya seperti itu. Harus seperti apa sih orang-orang yang berada di sekitar mereka yang white knight syndrome ini untuk bersikap harus seperti apa nih, Dokter Winda? Pertama mungkin kita sebagai orang yang di sekelilingnya orang dengan white knight syndrome ini, kita beri batasan ya kepada mereka ketika mereka mulai memberikan saran atau mungkin hanya sekedar komentar yang tadi didahului dengan saya hanya coba membantu loh gitu. Nah itu kita harus beri batasan yang tegas bahwa saat ini saya masih bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Jadi belum membutuhkan bantuan lebih lanjut. Jadi itu yang bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian juga mungkin ajak dia untuk ngobrol ya, atau mungkin ke terapis kalau dirasa sudah sangat mengganggu, disadarkan, kita beri insight, kita beri pemahaman bahwa mungkin sebenarnya kamu apa sih yang dicari dengan menolong orang lain itu. Jadi dikenali motivasinya dia tuh sebenarnya apa ada rasa puas atau mungkin hanya ingin membantu karena bisa, merasa bisa atau merasa mampu gitu. Dan apalagi kita harus mengamati orang-orang dengan white knight syndrome ini seringkali menempatkan prioritas orang lain di atas prioritas dirinya. Jadi bisa jadi mungkin karirnya dia mungkin merosot atau kehidupan rumah tangganya hancur, pertemanannya juga jelek karena kamu tuh terlalu berlebihan ya sama orang, terlalu lebay ngebantu orang kayak tadi Mbak Alia bilang. Nah itu kita ajak diskusi aja santai awalnya, dan kalau dirasa dia membutuhkan pertolongan ahli seperti itu bisa ditemani gitu ya, atau mungkin ditawarkan kamu mau nggak konsultasi gitu, entah ke psikolog atau ke psikiater gitu, karena memang orang-orang dengan white knight syndrome ini kan tadi butuh diajak bicara, kemudian di validasi lagi gitu ya, tapi tidak berlebihan juga sih Mbak sebenarnya. Gitu ya. Tapi apakah orang-orang dengan white knight syndrome, kan kadang ada beberapa dari kita itu ya Dokter Winda, kalau seandainya sudah menemukan orang-orang dengan white knight syndrome, memang kita memberikan batasan gitu ya. Akhirnya kebablasan nih batasannya. Diajakin ngobrol, iya gitu kan. Kita jadi kayak males juga ya mau berinteraksi dengan mereka-mereka yang kita anggap memiliki white knight syndrome. Boleh nggak sih kalau seandainya kita istilahnya menjauh aja gitu Mbak Winda, karena terkadang kalau seandainya kita ajakin ngobrol nih heart to heart, mereka kan terkadang tidak
bisa menyadari kalau seandainya mereka memiliki white knight syndrome? Boleh nggak sih kalau seandainya kita menjauh aja gitu? Bagaimana, Dokter Winda? Mungkin kalau menjauh rasanya jangan terlalu instan juga ya Mbak ya, karena pasti dia juga akan bertanya-tanya ini kenapa gitu, ada masalah apa. Jadi lebih baik kita sampaikan bahwa yang kita amati dari kamu tuh senang sekali untuk membantu orang, padahal sebenarnya itu tidak diperlukan bantuanmu itu. Jadi buat dia menyadari dulu Mbak gitu dengan kondisinya dia, kemudian memikirkan dampaknya bagi dia, bagi pekerjaannya, bagi fungsinya dia sebagai manusia bagaimana. Itu ketika dia sudah mulai menyadari, mungkin dia akan melatih dirinya sendiri sebenarnya sih untuk bilang nggak apa-apa loh kalau nggak bantu orang lain. Nah itu kita ajak dia berpikir seperti itu, kemudian kita latih. Sebenarnya ini lebih banyak kepada yang white knight syndrome-nya ya Mbak ya, dibandingkan ke orang di sekitarnya. Jadi misalnya kita minta dia untuk memuji orang lain dengan keberhasilannya. Jadi ketika dia membicarakan itu langsung ke orangnya, dia akhirnya berpikirkan bahwa orang ini nggak apa-apa loh sebenarnya kalau saya nggak bantu dia gitu. Kemudian ajari dia untuk meminta bantuan. Jadi dinamikanya dirubah. Nah, ketika dia biasanya menawarkan bantuan, sekarang dia yang harus minta bantuan. Ya mungkin kecil-kecil aja gitu, tapi setidaknya dia minta lah gitu. Misal dalam seminggu sekali atau 2 kali dia minta bantuan, entah pekerjaan rumah tangga atau mungkin masalah di kantor, pekerjaan gitu. Oke, baik kalau begitu. Dokter Winda, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, kami harus jeda sejenak, tapi nanti ketika saya kembali, saya akan menyapa Bapak Bambang yang ada di Semarang. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Terima kasih pemirsa, masih stay tune di Sehat Pagi, dan seperti janji saya, sekarang saya akan menyapa Bapak Bambang yang ada di Semarang. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Dok, saya mau bertanya nih dok, apakah white knight ini sama halnya dengan pahlawan kesiangan, dokter? Karena kan bantuannya tidak diharapkan si penerima bantuan ya dok ya. Dan apakah bantuan dari si white knight ini bisa jadi sebagai bantuan atau mungkin amalan ya yang ikhlas saja tanpa tendensi apapun? Terima kasih penjelasannya. Nah ini bagaimana Dokter Winda? Apakah bisa dikatakan white knight syndrome ini sama halnya dengan pahlawan kesiangan? Iya, mungkin kalau istilah awamnya bisa sama ya Mbak ya, karena kan intinya pahlawan kesiangan itu sebenarnya kita tidak butuh bantuan, tapi dia bersikeras untuk membantu kita. Nah itu kemudian dia, tapi tadi cirinya pasti dia ingin mendapatkan validasi ya, validasi atau pujian. Dia mengejar itu sebenarnya. Kalau bukan mengejar amal ibadah ya dok? Bukan ya? Sih rasanya. Bukan mengejar amal ibadah tentu saja. Jadi dia lebih, karena dia tahu ketika kita bisa bantu, orang ini akan berterima kasih sama kita, orang ini pasti mengingat kita gitu. Jadi itu mungkin yang ini ya membedakan dengan pahlawan kesiangan tadi itu ya. Mungkin kalau pahlawan kesiangan nggak semua punya tendensi untuk minta pujian ya Mbak ya. Bisa jadi memang dia ikhlas untuk melakukan itu, tapi waktunya aja mungkin yang nggak tepat, kesiangan. Mungkin nggak nyala alarmnya mungkin ya. Jadi apa namanya, samanya di situ sih, sama-sama menawarkan bantuan yang tidak dibutuhkan, tapi berbedanya niatnya apa. Nah itu jadi apa namanya, kalau dia hanya mengharapkan amal ibadah, tentu dia tidak akan menagih, betul, tidak akan menagih, tidak akan membuat kita merasa berhutang sama dia, mungkin dengan mengatakan dah nanti kapan-kapan aja gitu kan. Tapi tidak benar-benar ditagih gitu Mbak. Jadi dia benar-benar ikhlas, seperti itu sih. Intinya kalau udah nolong orang, jangan diingat lagi kalau kita pernah nolongin orang, katanya seperti itu. Betul. Tapi kalau seandainya kita masih ingat ya bantuan yang pernah kita berikan kepada orang lain, apakah itu mungkin berupa bantuan uang, bantuan tenaga, berarti bantuan itu yang kita berikan kita tidak ikhlas. Nah itu bisa masuk dalam kategori white knight syndrome. Karena nanti ketika orang lain itu tidak membantu kita
kita bisa bilang, aduh waktu itu udah pernah dibantuin, tahu gitu nggak usah aku bantuin. Iya betul. Seperti itu ya dok ya, benar ya? Iya betul. Jadi dok, memang kan sebenarnya membantu orang lain tuh hal yang menyenangkan ya Mbak ya. Bener. Tapi ketika ada rasa sakit hati yang timbul kalau kita tidak dipuji, kita tidak, kok dia gitu sih, nggak inget ya sama kita. Nah itu yang kita harus mungkin waspadai pada diri kita ya. Motivasi kita, tujuan kita tuh sebenarnya apa? Apakah memang untuk mendapatkan pujian, mendapatkan balasan, atau memang niat kita tulus ikhlas gitu sih Mbak. Dan ketika kita mungkin rasanya ringan membantu, mungkin sebenarnya kita sudah ikhlas gitu. Tapi kalau kita membantu cuman masih ada gondok gitu ya, masih kayak apa sih, ada yang nggak puas mungkin ya. Nah itu mungkin ya harus masuk masuk white knight syndrome. Iya, harus dibicarakan, harus dikenali apakah mungkin ada trauma-trauma masa lalu yang masih belum kita selesaikan. Tapi kalau seandainya mungkin mereka juga tidak akan mau ngaku kali dok, kalau seandainya mungkin mereka memiliki trauma masa lalu, mana ada sih ya namanya orang itu mau ngaku, ya kan? Benar nggak sih pemirsa? Betul. Nah dok, tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah, ini kira-kira terapinya atau treatment bagi mereka yang mengalami white knight syndrome ini akan seperti apa nih, Dokter Winda? Ya, jadi kalau di bidang psikiatri mungkin ya khususnya terapi itu yang paling utama adalah psikoterapi ya. Jadi kita berdialog, kemudian memang prosesnya lama dan tidak langsung sebentar jadi gitu ya Mbak ya. Jadi memang untuk approaching seseorang, apalagi menilik ke masa lalunya itu butuh waktu dan butuh rasa percaya dulu sih Mbak. Gitu. Jadi kita ajak dia bicarakan hal-hal yang mungkin masih mengganggu pikirannya, kemudian trauma-trauma masa kecilnya, kemudian apa yang bisa dilakukan saat ini untuk mengatasi hal itu, dan apa sih dampaknya yang terjadi ya khususnya pada diri dia ketika dia terlalu memprioritaskan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Nah itu kan pasti dia baru menyadari ya Mbak ya, memahami bahwa sebenarnya yang saya lakukan ini tuh tidak bagus loh untuk saya, tidak bagus loh untuk karir saya mungkin. Jadi kadang ada satu contoh juga, jadi dia ini memang sebenarnya harus datang ke wawancara kerja. Nah kemudian teman dekatnya, sahabatnya minta diantar ke airport di jam yang sama. Karena dia merasa ada kebutuhan, ada dorongan yang kuat untuk menolong, akhirnya dia mengantar temannya ke airport dan meninggalkan wawancara kerjanya. Sampai seperti itu? Sampai seperti itu. Jadi akhirnya kan dia justru malah frustasi ya, tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan. Nah itu kenapa jadi kesatrianya di situ, karena dia mengorbankan kepentingannya sendiri. Jadi dia sebenarnya mungkin tahu ya bahwa dengan tidak datang interview mungkin dia tidak akan mendapatkan pekerjaan, tapi karena tadi itu ya dorongannya, dia tidak bisa melawan itu, dia tidak bisa mengatasi itu dan harus dilakukan. Nah itu yang akhirnya jadi destruktif buat dia. Nah ketika itu sudah sangat mengganggu, mungkin kita juga bisa berikan obat ya Mbak ya kalau ke psikiater. Jadi untuk mengurangi setidaknya pikiran yang berulang-ulang untuk membantunya itu sih sebenarnya. Tadinya saya pikir itu kalau seandainya lewat psikoterapi diajakin ngobrol ya, supaya digali kira-kira kenapa sih bisa ini menjadi white knight syndrome, apa mungkin masa lalunya seperti apa. Saya tadinya mikir kalau seandainya itu tidak berhasil, mungkin bisa dengan terapi yang lebih jos aja gitu, disuntik gitu kan. Disuntik lupa, tapi besoknya ingat lagi, datang lagi ya Bapak, biar disuntik lagi gitu terus. Gitu. Jadi memang kan kombinasi ya Mbak ya, jadi terapinya. Jadi nanti akan ada obat-obatan yang akan dikonsumsi jika memang yang sesuai dengan kondisinya saat datang, saat pemeriksaan seperti itu. Baik kalau begitu. Tapi itu bisa sembuh atau tidak dok, kira-kira white knight syndrome? Jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu pemirsa, karena kami harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan pertanyaan saya tadi kepada Dokter Winda, white knight syndrome, apakah hal itu bisa disembuhkan atau tidak Dokter Winda? Jawabannya adalah? Ya, kalau untuk white knight syndrome sendiri mungkin bisa dikurangi ya Mbak ya awalnya ya. Dikurangi dan artinya membuat dia lebih
bisa optimal fungsinya sebagai manusia itu tadi sih. Tapi kalau sembuh sempurna, rasanya kalau traumanya belum teratasi di masa kecil masih belum bisa ya. Masih ada kecenderungan untuk mendapatkan validasi tadi itu untuk mengobati luka masa lalunya. Tapi ketika itu sudah sembuh, mungkin jauh lebih berkurang dan artinya dia bisa mencapai kesuksesannya dalam kehidupan seperti itu, dibuat optimal fungsinya. Optimal gitu ya. Jadi tidak bisa disembuhkan tapi istilahnya bisa diredam ya, dikurangi levelnya. Mungkin tadi yang levelnya 5 turun jadi level 3 gitu. Kalau di game itu nggak enak ya kalau lagi main game online. Turun level nggak enak kan. Tapi kalau seandainya di White Knight Syndrome memang itulah yang akan dilakukan oleh dokter spesialis yang menanganinya. Terakhir dok, boleh kasih tips dong dok supaya tidak mengalami White Knight Syndrome atau tips juga bagi kita semua untuk menghadapi mereka-mereka dengan White Knight Syndrome ini, Dokter Winda. Silakan dok. Oke, mungkin tips untuk diri kita sendiri tadi ya, kita harus latihan bicara bahwa stop gitu, stop untuk membantu orang lain. Tingkatkan sedikit rasa egoisnya tadi ya dengan mungkin memikirkan bagaimana jenjang karir kita, mungkin memikirkan dampaknya seperti apa. Itu yang harus terus-menerus dilatih supaya kita tidak terjebak di dalam White Knight Syndrome ini. Kemudian kita juga bisa tadi latihan untuk meminta bantuan kepada orang lain, nggak usah hal-hal besar, yang kecil-kecil aja. Jadi dimulai dari hal yang kecil, mungkin nanti lama-kelamaan bisa membaik ya sikap kita yang senantiasa menolong orang lain itu. Kemudian tadi memberikan pujian kepada orang bahwa dia mampu kok sebenarnya melakukan dengan oke, kamu bisa kok tanpa bantuan saya. Nah, ketika kita bicarakan itu kan otomatis kita juga mendengar ya apa yang kita bicarakan ya. Dan itu akan memberikan pergantian pola pikir mungkin ya akhirnya ya dengan oh iya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau aku tidak menolong dia gitu. Dia mampu kok, dia bisa gitu. Kalau itu terus-menerus dilakukan kan mungkin tadi ya keinginan kita untuk menolong orang lain itu bisa lebih berkurang gitu karena yang kita amati ya bisa lah gitu. Kemudian kita harus afirmasi diri kita juga. Jadi mungkin tadinya kita sibuk dengan membantu orang lain, kita cari kegiatan yang kita suka atau kita bisa dan kita mulai meningkatkan skill kita di situ. Jadi kan artinya validasi bisa didapat dari hal-hal lain juga ya Mbak ya. Dari kemampuan kita, tidak hanya dari sekedar menolong orang atau membantu orang, tapi oh ternyata saya mampu kok ini bikin anyaman mungkin dan jadi boneka atau apa gitu kan. Jadi dari situ bisa mendapatkan harga dirinya juga gitu. Baik kalau begitu. Dokter Winda ini prakteknya di mana dok? Kalau seandainya ada pemirsa di rumah ingin datang ya memeriksakan diri mungkin White Knight Syndrome ya, atau mungkin memeriksakan orang terdekatnya apakah memang memiliki White Knight Syndrome atau tidak. Dokter Winda prakteknya di mana dok? Saat ini saya praktek di Bayangkara Ahmad Yani. Hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Selasa, Rabu, dan Jumat. Baik, kalau begitu. Dokter Winda Indriati, spesialis kedokteran jiwa. Terima kasih banyak Dokter Winda sudah mau meluangkan pagi harinya. Sama-sama Mbak Alia. Sehat selalu ya dok? Sama-sama, sehat selalu juga. Amin, semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan ya Dokter Winda. Pemirsa, memang akhir-akhir ini semakin dewasa kita itu katanya suka podcast sama diri sendiri. Nggak masalah, memang kita tuh harus ngobrol sama diri sendiri ya. Untuk mengetahui kira-kira apa sih yang kita inginkan. Agar kita tidak melulu membantu orang lain ya. Hanya untuk mendapatkan validasi. Tingkatkan skill Anda supaya Anda pun bisa mendapatkan validasi tanpa meminta pemirsa. Sehat selalu jiwa dan raganya. Alia Renomas pamit, sampai jumpa.